semuanya, welcome to back my channel. Selamat datang di channelnya aku. Waktunya kita sharing. Nah, di video kali ini teman-teman, aku mau berbagi sharing aja sih ya, tips berburu tiket pesawat murah. Jadi ini aku sharing berdasarkan pengalaman aku, berhubung ya kalau untuk naik pesawat sih aku udah sering banget ya, dari dulu, dari zamannya kerja sering banget. Waktu kerja dulu sering banget bolak-balik Jakarta Medan, bolak-balik Jakarta Bandung, bolak-balik Jakarta Surabaya, itu aku udah sering banget pakai pesawat. Jadi udah sering banget nyari-nyari tiket pesawat murah, itu udah sering banget. Dan selain itu aku juga kan hobinya traveling ya, hobi pergi-pergi gitu, jalan-jalan. Biasanya jalan jauh juga biasanya aku sering pakai pesawat ya. Jadi biasanya aku juga kalau pesan pesawat nyari yang harganya murah, berhubung menyesuaikan dengan budget kantongnya aku ya. Jadi itu aku biasanya nyari yang memang sesuai dengan budgetnya aku. Nah, berhubung konteksnya aku seorang traveler ya, hobi traveling, jadi aku juga mau ngasih tipsnya ini buat para traveler, backpacker, pokoknya buat orang yang hobi traveling deh gitu. Tapi buat kalian yang di luar traveler mungkin juga bisa digunakan. Jika tipsnya sesuai, boleh digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, di sini tips yang pertama. Tips yang pertama itu disertai dengan pertanyaan kapan waktu atau jam kapan waktu atau jam harga tiket pesawat turun atau murah. Jadi tips yang pertama itu adalah perhatikan waktu ya, waktu pemesanan tiket pesawat kalian. Nah, jawabannya adalah di sini waktu, ya kan? Untuk pemesanan tiket pesawat supaya kalian bisa dapat tiket pesawat murah, yaitu adalah di jam 00 dini hari dan jam 6 pagi. Ya, kenapa? Karena di jam ini itu banyak maskapai yang sedang melakukan penyesuaian harga untuk setiap maskapai yang akan dijual pada hari itu juga. Jadi pada saat itu biasanya mereka banyak tiket pesawatnya yang harganya turun, dan juga banyak yang sedang melakukan promo. Jadi buat kalian yang berburu tiket pesawat, lakukan di jam-jam tersebut, yaitu di pukul 00 dini hari dan di pukul 6 pagi. Dan jangan lakukan di jam kerja. Terus tips yang kedua. Tips yang kedua yaitu adalah disertai dengan pertanyaan tiket pesawat murah itu biasanya di hari apa. Jadi tips yang kedua ini adalah perhatikan hari pemesanan tiket pesawat ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah tiket pesawat murah itu di hari apa. Nah, di sini teman-teman ya, buat kalian yang ingin pesan tiket pesawat, itu biasanya tiket pesawat murah atau promo itu biasanya banyak di hari Minggu ya. Selain di hari Minggu ya, jadi hari Minggu ini adalah hari terbaik untuk melakukan pemesanan tiket pesawat. Selain di hari Minggu, biasanya di hari Rabu ya. Dan saran aku hindari melakukan pemesanan tiket pesawat di hari Jumat ya, kecuali memang urgent dan budget kamu sesuai, itu nggak masalah ya. Jadi hindari di hari Jumat. Nah, tips yang ketiga ini adalah disertai dengan pertanyaan bulan atau waktu yang terbaik untuk berpergian dengan pesawat ya. Jadi ini yang ketiga, tipsnya adalah perhatikan bulan atau waktu untuk kamu melakukan perjalanan ataupun berpergian. Nah, jadi di sini ini sharing ya, sesuai pengalaman aku dan yang udah aku perhatikan juga, dan memang ini udah banyak sih diterapkan. Perhatikan waktu untuk berpergian kalian itu. Saran aku jangan di waktu liburan. Nah, jika kalian ingin melakukan perjalanan ataupun ingin berpergian, lakukan di waktu-waktu periode low season ya. Jadi low season ini biasanya bukan waktu liburan, seperti antara bulan September sampai November, kemudian antara bulan Februari sampai bulan April. Nah, biasanya di bulan-bulan ini banyak harga tiket pesawat yang sedang turun dan melakukan promo. Jadi kalian bisa pesan tiket pesawat kalian di bulan-bulan tersebut. Oke. Nah, tips yang keempat itu adalah pembayaran lebih baik menggunakan pembayaran apa. Sekarang banyak ya metode pembayaran, mau kalian menggunakan pembayaran pakai kartu kredit card, debit card, atau mungkin kalian punya saldo di OVO atau saldo Dana. Pokoknya banyak banget deh ya pemilihannya. Dan
Kalau yang ini sih nggak masalah sih ya untuk pembayaran kalian menggunakan apa. Tapi di sini aku punya saran, perhatikan metode pembayarannya. Jadi maksud aku di sini eh, bayar dengan mata uang yang berbeda. Ini untuk yang lebih dari luar negeri ataupun yang mau ke luar negeri sih ya menurut aku. Contoh nih, kamu mau melakukan perjalanan ke luar negeri, misalnya ke Singapura atau misalnya ke Cina gitu. Nah, di sana kamu ada daftar perjalanan yang dari satu kota ke kota lain itu harus menggunakan pesawat. Nah, saran aku itu lebih baik pesannya waktu sudah sampai di negara tersebut gitu. Biasanya kan ada orang yang udah prepare ya. Jadi prepare itu biasanya melakukan pemesanannya di Indonesia gitu. Maksudnya sudah pesan tiket pesawat untuk sampai Cina, terus sudah pesan sekaligus untuk perjalanan yang dari Cina ke kota apa gitu misalnya. Nah, itu biasanya pihak maskapai itu akan menandai kamu sebagai turis ya. Jadi biasanya kalau turis gitu harga akan lebih naik ya walaupun kamu dari Indonesia. Nah, alangkah baiknya itu untuk pesawat lanjutannya itu kamu pesan setelah sampai di negara tersebut. Biasanya harganya akan lebih murah dan kamu bayarlah dengan mata uang yang ada di sana. Jadi bukan mata uang Indonesia lagi, tapi mata uang setelah kamu sampai di negara tersebut. Otomatis harga tiket pesawat kamu pasti lebih murah. Oke, selanjutnya adalah tips yang kelima. Nah, tips yang kelima ini adalah gunakan bandara alternatif. Apa maksudnya? Jadi buat teman-teman yang mau pesan tiket pesawat, contoh misalnya ya, dari Jakarta mau ke Jogja, ya kan? Jogja adalah bandaranya bandara utama. Nah, biasanya itu cari yang bandara alternatif. Contoh dari Jakarta, kamu turunnya ambil yang rutenya turunnya di Solo gitu ya. Nah, itu biasanya harga tiket pesawatnya lebih murah, tapi ya teman-teman juga harus cek dulu, perhatikan yang untuk jalur darat dari Solo ke Jogjanya berapa gitu. Kalau sekira-kiranya sama ya mungkin lebih baik pakai pesawat aja. Nah, atau misalnya teman-teman yang datang dari Medan atau dari kota lain gitu yang mau ke Jakarta, nah itu coba bisa ambil atau turunnya di bandara alternatif, misalnya di Halim Perdana Kusuma. Nah, kenapa? Karena kan Bandara Soekarno Hatta itu bandara utama ya. Jadi coba kalian turun di bandara alternatifnya di Halim. Biasanya akan lebih murah ya. Jadi jika kalian ada perjalanan, coba cari tahu bandara-bandara alternatifnya. Nah, dan kalian coba cek dulu, searching dulu kalau misalnya turun di bandara alternatif tersebut lebih murah apa lebih mahal ketimbang dari bandara utama. Tapi biasanya sih lebih murah ya. Nah, itu dia tadi 5 tips dari aku ya buat untuk berburu tiket pesawat murah. Jadi kalau aku rangkum secara keseluruhan sih, yang pertama tipsnya adalah waktu atau jam untuk pemesanan tiket pesawat. Itu berburu tiket pesawat murahnya itu ada di jam 00 dini hari dan jam 6 pagi. Terus yang kedua itu adalah harinya, perhatikan hari saat pemesanan tiket pesawat kamu. Itu hari yang paling baik adalah di hari Minggu dan hari Rabu, dan hindari pemesanan tiket pesawat di hari Jumat. Terus yang ketiga, perhatikan bulan untuk melakukan waktu yang tepat untuk berpergian ataupun melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat ya. Jadi pergilah atau melakukan perjalanan di waktu-waktu low season seperti antara bulan September sampai November dan Februari sampai April, biar kamu bisa dapat tiket pesawat yang murah. Dan tips yang keempat yaitu adalah bayar dengan mata uang yang berbeda, khususnya untuk kamu yang mau pergi ke luar negeri ya. Jadi kalau misalnya ada perlu naik pesawat lanjutan, alangkah baiknya beli di negara tersebut dan bayar dengan mata uang negara tersebut. Dan yang terakhir, gunakan bandara alternatif atau sering banget kata kuncinya bandara palsu. Nah, di sini kalau misalnya kamu pergi ke suatu kota dan di kota itu ada bandara alternatifnya, alangkah baiknya kamu turun di bandara alternatif ya. Kenapa? Karena biasanya harganya lebih murah. Oke teman-teman, itu 5 tips dari aku untuk berburu tiket pesawat murah. Semoga tips yang aku kasih berguna. Karena ini sharing, kalau buat teman-teman ada tips yang lain dan mau berbagi, silahkan isi di kolom komentar, silahkan berbagi, silahkan sharing di komentar video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis ya. Buat teman-teman jangan lupa videonya untuk di like, kemudian jangan lupa juga untuk di subscribe channel aku biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.